Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Dan saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi dalam kelas. Jadi adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kelas itu seperti apa? Baik, Pak. Berdasarkan RBP yang saya buat hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini yang pertama agar siswa mampu memahami dan memahami nilai P itu sendiri. Dan yang kedua, agar siswa juga mampu membedakan antara jari-jari dan diameter dari lingkaran itu. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan keliling dan luas dari lingkaran itu. Baik Bapak, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kemudian bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangannya ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan itu siswa sendiri dapat berhitung untuk mencari keliling dan luasnya. Sedangkan keterampilannya siswa dia mampu untuk menggambarkan dari mana jari-jari, mana diameter dalam lingkaran itu. Juga dari gambar yang sudah mereka buat, mereka bisa menentukan keliling dan luasnya. Kalau untuk sikapnya, mereka mampu menunjukkan sikap mandiri dalam bekerja dan juga kerjasama dalam kelompok. Oke, baik. Jadi area pengembangan itu yang dicapai ada 3 aspek ya. Jadi ada aspek sikap, ada pengetahuan, dan juga keterampilan yang ada pada siswa. Kemudian selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan, mungkin strategi atau mungkin metode pembelajaran yang akan digunakan dalam supervisi ini. Baik, kebetulan hari ini kayak materinya matematika. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan hari ini yaitu model discovery learning. Karena matematika tentu anak-anak paling pertama pasti harus memahami konsep, arti, dan hubungannya melalui proses. Dan yang kedua, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan hari ini yaitu metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Oke. Jadi baik, rencana yang Bapak akan terapkan itu menggunakan metode discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Jadi lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran sendiri yang saya sudah siapkan itu ada video pembelajarannya, ada LKPD-nya, dan juga itu saya pakai laptop dalam belajar. Baik Bapak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa atau di jam berapa itu? Kebetulan hari ini saya siap, semua perangkatnya saya siap. Mungkin 1 atau di jam matematika masuk jam kedua sudah bisa laksanakan. Oke. Jadi nanti apa jadwalnya tepatnya hari ini ya. Jadi nanti di jam matematika nanti saya akan datang ke kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas. Dan saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bapak ya. Nah, jadi nanti setelah melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan percakapan pasca observasi yang nanti supaya
ingin mengetahui kekurangan atau hal-hal yang harus perlu direvisi dari proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Baik, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita tadi ini? Yang saya dapatkan hasil percakapan tadi tentu ada gambaran bagaimana mempersiapkan proses KBM untuk hari ini, dan media apa tentunya yang pas untuk digunakan dalam proses pengajaran. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi di kelas hari ini nanti, di tepatnya di jam kedua nanti saya akan bertemu dengan Pak di kelasnya Bapak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih dan selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya bersalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita minta satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Ricky, bantu Pak untuk pimpin doa. Diam. Diam, diam. Diam, diam. Diam. Bapak berada di amin. Baik, terima kasih buat anak Ricky yang sudah membawa doa kita sebelum kegiatan. Hari ini kita belajar matematika tentang lingkaran. Lingkaran itu adalah bilangan bulat yang kita mau belajar bagaimana kita mau mencari dia punya keliling dan dia punya luasnya. Karena materi kemarin kita sudah mengenal semua unsur-unsur daripada lingkaran. Yang pertama ada apa kemarin unsur-unsurnya? Ada titik Pusat. apa lagi? Jari-jari. Apa lagi? Diameter. Apa lagi? Busur. Tali busur. Apa lagi? Juri. Apa lagi? Tembere. Dan yang Apema. apema. Nah, kalau unsur-unsur kita sudah tahu semua, sekarang kita mau belajar bagaimana menghitung keliling dan luas lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang Pak ingin capai kita hari ini, paling pertama kita harus tahu dulu dia punya nilai pi-nya. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, kita mau mengetahui perbedaan antara jari-jari dan diameter dari lingkaran itu. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana menentukan keliling dan luas dari lingkaran. Itu tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini. Baik, setelah kita sudah tahu dia punya tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak coba perhatikan dulu, ada video pembelajaran yang Pak siapkan. Sambil dengar dulu, simak baik-baik. Adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung luas lingkaran, yaitu jika diketahui jari-jarinya ataupun jika diketahui diameternya. Silakan adik-adik
Baik, setelah kita sudah menonton tayangan video pembelajaran tadi, kita harus bisa bagaimana menarik kesimpulan. Setiap anak-anak harus sudah bisa menentukan bagaimana untuk mencari keliling dan bagaimana untuk mencari luas. Baik, sabar ya. Pakai semati dulu ini sebentar. Perhatikan ke sini. Nah, tadi di video pembelajaran kita sudah dapat bahwa lingkaran ini, misalkan di tengah-tengah ini adalah titik pusat. Untuk mencari dia punya luasnya, kita harus tahu mana jari-jari dan mana diameter. Jika ini R sama dengan diameter, jari-jari dong. Dan kalau panjang dari lingkaran satu ke lingkaran itu dia diameter. Nah, misalkan ada soal pada sebuah lingkaran ini, jika diketahui R-nya tadi 7, jari-jarinya sama 7. Sudah tadi kita kerja, kita lihat di soal. Kita tinggal pasang rumus, luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R. Pi itu diketahui bahwa nilainya 3,14 atau 22 per 7. Penggunaan Pi 3,14 atau 22 per 7 tergantung dari panjang daripada jari-jari lingkarannya. Misalkan jari-jari lingkarannya kelipatan 7, berarti kita pakai Pi-nya sama dengan 22 per 7. Kalau kita jari-jari lingkarannya bukan kelipatan 7 atau sama dengan 5, kira-kira kita pakai Pi-nya berapa? 3,14. Berarti tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sampai sini berarti sudah bisa. Kita sudah bisa pakai, kita sudah bisa tahu nilai Pi-nya berapa ini. Kalau di sini R-nya sama dengan 7. Berarti nilai Pi-nya berapa? 22 per 7. Kita taruh 22 per 7 di sini. Kita kali dengan panjang R-nya atau jari-jari. Di sini diketahui R-nya berapa? 7. Kita tulis 7 kali 7. Untuk menghitung cepatnya, 7 bagi 7 habis, sisa 1. Tinggal 22 dikali 1 dikali dengan 7. 22 kali 1 tetap 22. 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Ini soal jikalau kita tahu panjang jari-jarinya kelipatan 7. Bagaimana kalau kita ketahui bahwa sebuah lingkaran jika diketahui dengan panjang jari-jarinya 5 cm, tinggal kita pasang rumus. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R, atau Pi kali R pangkat 2. Nah, kalau di sini panjang jari-jarinya 5 cm, berarti dia punya Pi-nya kita pakai berapa tadi? 3,14 dikali dengan 5 dikali dengan 5. Tinggal 3,14 dikali dengan 5. 20. Ingat 2. Yang lain kita catat sama. 5 kali 1 5. Tambah 2 7. 5 kali 3 15. Tinggal kali 5 lagi. 0. 5 kali 7 35. 5 ingat 3. 5 kali 5 25. Tambah 3 28. Ingat 2. 5 7 8 50 cm persegi. Karena 3,14-nya bilangan desimal ada 2 angka di belakang 0, jadi kita hitung dari belakang juga ini hasilnya. 1 2 baru kita kasih koma. Sudah? Sudah. Oke. Kira-kira luas yang sudah Pak ajarkan ini dan keliling yang sudah kita ketahui tadi, sekarang Pak minta untuk buat dalam kelompok diskusi yang sudah Pak bagi kelompoknya. Kelompok 1, kita pakai kelompok harian yang biasa kita pakai. Silakan duduk bentuk ke dalam kelompok. Ayo, cepat. Di dalam kelompok cukup 4 meja. Oke, Pak bagi ini ada LKPD. Perhatikan dia punya cara kerjanya, langkah-langkah yang ada di dalam LKPD dengan soal yang ada di dalam LKPD.
Lihat, perhatikan baik-baik LKPD yang Pak bagi untuk setiap kelompok. Perhatikan petunjuknya yang ada di dalam. Nomor 1 itu disuruh kamu menentukan mana yang termasuk lingkaran. Ya kan? Ya kan? Ya. Silahkan lihat soalnya. Tinggal kamu tentukan, kasih tanda yang mana kira-kira yang bangun lingkaran. Nomor 2 itu dia nomor terakhir. Lihat di nomor, tinggal kamu lihat ini yang nomor 1. Mana yang termasuk lingkaran pada gambar ini, tinggal kamu lihat mana yang termasuk lingkaran. Tinggal nomor 2, sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 7. Aduh, sudah Pak kasih contoh soal tadi. Silakan dikerjakan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Dan nomor 3, sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari sentimeter, maka luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Pak kasih waktu 5 menit saja untuk mengerjakannya. Ayo silakan dikerjakan. Bantu Pak untuk mengerjakan FKPD. Nomor 1 kita sama-sama jawab langsung. Kira-kira jawaban yang termasuk lingkaran option A, jawabannya gambar apa? A. Oke. Sekarang nomor 2, Seren bisa bantu Pak untuk menentukan keliling lingkarannya? Bisa, Pak. Oke, silakan. Tulis nomor 2. Pi kali R itu apa? Kelilingnya tulis. Keliling itu rumus keliling. Keliling kali ya. Oke, benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dulu kasih Seren. Ini untuk mencari keliling. Nomor 3, untuk mencari luas. Bagaimana, siapa yang bisa bantu Pak? Britney, oke. Terima kasih. Benar atau salah? Benar. Tangan dulu kasih Britney. Baik, kira-kira begini cara menyelesaikan untuk mencari keliling di nomor 2 dan untuk menyelesaikan untuk mencari luas di nomor 3. Baik, untuk materi kita hari ini sampai di sini, tapi Pak minta belajar di rumah kembali, ulang kembali tentang bagaimana unsur-unsur lingkaran, sampai dengan bagaimana menentukan keliling lingkaran, bagaimana menentukan luas lingkaran. Kalau keliling pasti kita gunakan rumus 2 kali Pi kali R. Sedangkan di luasnya kita pakai rumus Pi kali R kali R atau R pangkat 2. Oke, sebelum kita
kita menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Pak minta Riki untuk kembali membawa doa penutup. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Jadi tadi saya sudah melihat proses belajar mengajar dalam kelas, dan di percakapan paksa observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan itu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya untuk sekarang ini tentu saya merasa agak sedikit tegang karena memang ini baru kali pertama ya Pak untuk saya disimulasi langsung oleh teman sejawat. Terus kira-kira persiapan juga belum terlalu full, tapi paling tidak tetap yang terbaik lah sudah saya buat. Oke, jadi baik, coba diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Tentu yang paling pertama untuk area pengembangannya seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu sudah kita buat dengan pasti ada pendahuluan, ada dan pendahuluan itu dengan doa, absensi dan lain-lain sudah kita jalankan. Kegiatan inti dan masuk ke materi dengan pembelajaran sampai dengan LKPD, pengerjaan LKPD hingga terakhir kegiatan penutup dan refleksi dan doa penutup. Baik, jadi dari area pengembangan tadi yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kira-kira menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi itu? Atau apakah sudah berhasil lakukan di kelas ketiga? Dari ketiga aspek ini yang sudah saya jalankan sekitar 80% berjalan dengan baik. Untuk kemampuan dari sisi pengetahuannya, dari keterampilannya juga anak-anak, terus dengan sikapnya anak-anak sudah berani untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal yang sudah diberikan. Oke. Baik Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran tadi di kelas? Kekurangannya itu paling pertama pasti karena menggunakan video pembelajaran, tentu paling pertama waktu, karena untuk waktu dalam satu kali pertemuan itu kayaknya tidak cukup karena video pembelajaran cukup panjang. Ada anak-anak yang perkembangan emosionalnya, dia punya cara menangkap materinya, ada yang dengan pelajaran, ada yang tentu dengan dari gurunya langsung, mungkin ada teman sebaya, mungkin dengan bantuan dengan adanya ini video pembelajaran itu mungkin sudah sangat membantu mereka untuk lebih cepat untuk menguasai materi.
Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan ada sedikit kendala misalnya terkait dengan adanya video pembelajaran. Kira-kira sebagai rencana untuk kedepan nanti apa yang Bapak lakukan misalnya besok kalau ketemu lagi misalnya menggunakan media video pembelajaran itu, bagaimana rencana untuk kedepannya? Besok saya akan buat video pembelajaran yang lebih singkat, padat dan jelas. Yang paling intinya anak-anak lebih mudah memahami dan mengerti, dan dibuat dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, sehingga masih ada jeda waktu untuk kami guru untuk sedikit menjelaskan, mungkin dengan ada tambahan dari kami guru mereka lebih mudah memahami atau ada teman mungkin mereka lebih cepat. Mungkin itu saja. Oke. Baik, ini satu hal. Kira-kira kapan rencana itu yang akan Bapak laksanakan? Di pembelajaran kegiatan pembelajaran itu pasti saya mulai berubah dengan adanya masukan-masukan seperti ini. Oke. Jadi baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya tadi. Semoga apa yang Bapak tanyakan bisa terjawab. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.